Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian BIOS dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen pada BIOSnya. Komponen-komponen pada BIOS yang pertama adalah program BIOS setup. Program BIOS setup adalah dalam mengubah konfigurasi komputer seperti tipe hard disk drive, manajemen daya, kinerja, komputer, dan lain-lain sesuai keinginan user, diperlukan suatu program yang namanya BIOS setup. Jadi setelah BIOS kita semua segala komputer itu sudah kita rakit, selanjutnya kita harus masuk ke BIOSnya yang disebut BIOS setup. Jadi kita setting-setting dulu yang mana nginstal Windows-nya di mana, di hard disk yang mana. Itu kalau misalnya kita ada 2 hard disk atau hard disk-nya lebih dari satu, terus kita di situ bisa lihat ada waktu mesin. Waktu kan ada waktu mesin, ada waktu sistem operasi ya. Nah, yang paling penting itu waktu mesinnya. Waktu mesinnya itu harus benar. Kita harus ngerubah dulu. Terus di situ kita bisa lihat setting jaringannya bagaimana dan lain-lain. Itu kita juga harus kita setting dulu, konfigurasi dulu di BIOS-nya. Nah, terus ada lagi manajemen daya. Kita bisa lihat di situ suhu komputer kita berapa. Kalau misalnya komputer sudah tiba-tiba sering mati, itu berarti kita harus cek tuh di BIOS-nya, di BIOS. Kita harus cek suhunya berapa. Misalnya biasanya tuh suhu normal itu kan di 45 kalau nggak salah kalau PC itu. 45 ke bawah. Kalau misalnya 45 ke atas itu berarti komputer sudah melebihi suhu yang standarnya. Nah, biasanya tuh kalau ada banyak masalahnya dari misalnya dari kebanyakan menggunakan atau mengoperasikan komputer terlalu lama waktu pemakaiannya, dan banyak hal seperti manajemen angin atau manajemen udara di komputer itu tidak baik dan lain-lain. Terus ada lagi kinerja komputer. Nah, kinerja komputer di sini kita bisa lihat spesifikasi lengkap sekali tentang spesifikasi PC sebuah komputer. Jadi kita di situ bisa lihat prosesornya apa, RAM-nya apa, terus VGA-nya apa, VGA-nya apa, segala macam. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan driver. Driver itu apa? Driver itu berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat lunak dan perangkat keras seperti VGA, input device, prosesor, dan beberapa perangkat. Oke, maaf, kita lanjut ya. Antara perangkat lunak dan perangkat keras seperti VGA, input device, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit yang merupakan keluarga dari DOS. Jadi driver itu fungsinya yang Bapak bilang, kalau misalnya kita perangkat keras tanpa adanya driver itu seperti benda mati saja, tidak berfungsi apa-apa. Tapi kalau misalnya ada driver di dalam BIOS itu yang untuk menghubungkan nih. Jadi semua itu harus dihubungkan antara VGA, input device, dan prosesornya. Nah, untuk menghubungkan tersebut menggunakan sistem operasi dasar atau bahasanya bahasa DOS. Bahasa DOS itu apa? Bahasa DOS itu adalah sistem operasi yang berbasis teks. Jadi semuanya diketik, serba ketik. Kalian mau klik apa, terus mindahin apa, itu semua diklik. Semua serba diketik. Oke? Lanjut. Selanjutnya adalah namanya bootstrapper utama, program bootstrapper utama. Nah, ini yang paling penting, yaitu memiliki fungsi dalam proses booting ke dalam sistem operasi yang telah diinstal sebelumnya. Jadi, tanpa adanya ini, kita tuh bolak-balik aja di BIOS tanpa bisa masuk ke Windows-nya. Jadi setelah masuk BIOS, kita kan dicek tuh pakai POS, power self on test. Setelah itu baru bisa masuk Windows kan. Nah, tapi kalau misalnya bootstrapper utama itu nggak ada, kita balik lagi ntar crash start lagi, ntar balik lagi ke BIOS dan lain-lain. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.